Pernah nggak sih naskah Anda ditolak, padahal Anda yakin banget risetnya udah kuat? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah studi kasus nyata. Kita lihat bareng-bareng gimana sebuah naskah yang awalnya ditolak mentah-mentah oleh jurnal Scopus, akhirnya bisa diterima. Kuncinya cuma satu, mengubah cara penyajian ceritanya. Yuk kita mulai. Frustrasi banget kan rasanya? Kita udah kerja keras, risetnya solid, tiba-tiba datang email penolakan dengan alasan yang bikin kita mikir, ini reviewernya beneran baca tulisan saya nggak sih? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini pengalaman yang super umum di dunia akademik. Nah, kutipan ini benar-benar kena banget ke inti masalahnya. Kualitas riset yang luar biasa itu ternyata nggak cukup kalau kita gagal menyampaikannya. Kemampuan kita untuk membangun sebuah cerita yang runtut, yang logis, yang meyakinkan, itu dia kunci yang sering banget kita lupain. Oke, kita mulai dari awal ceritanya ya. Jadi, tantangan pertamanya adalah sebuah penolakan telak. Dan ini bukan dari jurnal biasa loh, ini dari jurnal Q1. Artinya, jurnal yang ada di peringkat 25% teratas di bidangnya. Kebayangkan seketat apa persaingannya? Coba dibayangin dapat umpan balik kayak gini. Kontribusi dibilang terbatas, penelitiannya nggak signifikan, terus tekniknya dibilang itu-itu aja. Lebih parahnya lagi, gaya nulisnya dianggap membingungkan dan bikin pusing. Waduh, ini sih jenis komentar yang bisa bikin semangat peneliti langsung anjlok. Nah, disinilah konfliknya mulai terasa banget. Si penulis merasa, loh perasaan saya punya 3-4 kontribusi penting di sini. Tapi reviewer sama sekali nggak menangkap itu. Terjadi jurang pemahaman yang dalam banget antara apa yang mau disampaikan sama apa yang ditangkap oleh pembaca. Disinilah titik baliknya terjadi. Setelah diskusi panjang dengan seorang kolega, akhirnya diagnosis masalah yang sesungguhnya terungkap. Ternyata, masalahnya bukan pada substansi risetnya, tapi di hal lain. Dan diagnosisnya ternyata sederhana, tapi krusial banget. Risetnya itu solid, idenya bagus, tapi cara ide itu dikemas dan diceritakan, itu yang gagal total. Komunikasinya nggak efektif, jadi pesan utamanya ya nggak sampai ke reviewer. Perubahannya kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat deh, struktur awal yang di sebelah kiri itu terasa acak, loncat-loncat. Sekarang, bandingkan dengan struktur baru yang di kanan. Alurnya jadi logis, pertama kita tingkatkan dulu akurasi dari penelitian sebelumnya, kedua kita sederhanakan metodenya, dan yang terakhir, sebagai puncaknya, baru kita perkenalkan arsitektur baru yang jadi novelty-nya. Nah, alur kayak gini kan jauh lebih gampang diikuti dan jauh lebih persuasif. Jadi, kalau kita bedah lebih dalam, ini dia masalah utama di narasinya. Alur argumen yang nggak logis, inkonsistensi antara bab pendahuluan dan metode, dan yang paling penting, banyak konsep kunci yang nggak dijelaskan dengan cukup detail. Akibatnya, pembaca jadi bingung dan kehilangan arah. Oke, diagnosisnya udah jelas, sekarang kita masuk ke strateginya. Gimana dong cara membangun ulang naskah ini dari awal? Yuk kita lihat langkah-langkah praktis yang diambil. Nah, ini tips yang praktis banget, apalagi buat kita yang bukan penutur asli bahasa Inggris. Prosesnya simpel. Pertama, beresin dulu struktur dan alur logika tulisan kita dalam bahasa Indonesia sampai benar-benar rapi dan jelas. Kalau udah mantap, baru deh terjemahin pakai tools. Terakhir, poles lagi tata bahasa Inggrisnya pakai alat bantu lain. Pendekatan ini memastikan fondasi cerita kita itu kokoh sebelum ganti bahasa. Poin yang paling krusial adalah konsistensi. Setiap bagian dari naskah kita, mulai dari abstrak, pendahuluan, metode, sampai diskusi, itu harus menceritakan satu kisah yang sama yang saling mendukung. Jangan sampai tiap bab itu kayak cerita yang beda-beda, semuanya harus jadi satu kesatuan narasi yang utuh dan kuat. Nah, setelah semua revisi strategis ini dilakukan, gimana hasilnya? Dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita semua petik dari cerita ini? Buktinya ada di sini, jelas banget. Grafik ini menunjukkan penurunan drastis jumlah komentar dari reviewer setelah direvisi. Lihat deh, bahkan salah satu reviewer sampai udah nggak punya komentar perbaikan lagi. Ini bukti nyata, ketika ceritanya diperbaiki, kebingungan reviewer itu hilang dan substansi riset kita jadi jauh lebih bersinar. Dan inilah puncaknya. Setelah perjalanan panjang dari penolakan, kebingungan, sampai perbaikan narasi yang mendasar, hasil akhirnya adalah diterima. Ini adalah bukti bahwa riset yang baik, kalau diceritakan dengan baik, pada akhirnya pasti akan menemukan tempatnya. Jadi, pelajaran utamanya sebetulnya ini. Riset itu bukan cuma soal data yang bagus atau metode yang canggih. Ini tentang kemampuan kita memandu pembaca, yaitu editor dan reviewer, mengikuti alur pemikiran kita dengan jelas. Jangan sampai kerja keras kita jadi sia-sia, cuma gara-gara cara penyampaian yang kurang pas. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Sebelum menekan tombol kirim di naskah Anda yang berikutnya, coba deh berhenti sejenak dan tanya pada diri sendiri,
Sebenarnya, apa satu cerita utama yang ingin disampaikan oleh riset ini? Pastikan setiap kata dan setiap bab bekerja sama untuk menceritakan kisah itu dengan kuat.